Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang cukup horor, namun ternyata pada saat itu tidak disadari oleh sang pencerita yang bernama Mbak Lydia. Jadi kisah ini terjadi sudah cukup lama, pada medio tahun 83 atau 84 ya, dimana pada saat itu Mbak Lydia masih kecil, masih berumur kurang lebih 6 tahun, dan pada saat itu Mbak Lydia masih menghabiskan masa kecilnya di sebuah perumahan yang cukup elit di kota Jakarta. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua sobat horor klasik yang sudah berkunjung dan sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan ya di awal, jadi di tahun antara 83 atau 84, Mbak Lydia yang pada waktu itu masih berumur 6 tahun ini, pada waktu itu masih bertempat tinggal di Jakarta, karena Mbak Lydia memang mengikuti ayahnya yang pada masa itu sedang ditugaskan di Jakarta. Nah, pada masa itu keluarga Mbak Lydia ini mendapatkan sebuah rumah, bisa disebut mungkin rumah dinas ya, karena rumah tersebut disediakan oleh pihak kantor ayahnya dan terletak di salah satu kawasan yang cukup elit di daerah Jakarta Selatan. Pada perumahan tersebut ada sebuah fasilitas umum yang berupa taman bermain, di mana salah satu arena permainan tersebut merupakan favorit dari Mbak Lydia. Arena tersebut adalah arena permainan jungkat-jungkit. Kebetulan memang Mbak Lydia ini, menurut cerita beliau sendiri ya, memang dari dulu ini sangat suka dengan permainan jungkat-jungkit, sehingga hampir setiap ada kesempatan Mbak Lydia selalu bermain di taman tersebut. Dan utamanya Mbak Lydia ini ya pasti memainkan jungkat-jungkit, karena memang di fasilitas umum atau di taman main tersebut yang berada di dalam kawasan perumahan ya, itu memang cukup ramai pada saat sore hari. Nah, namun lama-kelamaan Mbak Lydia ini semakin bisa dikatakan ketagihan ya bermain jungkat-jungkit, hingga seringkali Mbak Lydia ini ketika pagi hari pun meminta kepada ibunya untuk bermain jungkat-jungkit. Pagi yang dimaksud di sini adalah pagi setelah subuh, dimana menurut Mbak Lydia sendiri ya sebetulnya pada waktu itu ya, ketika waktu sudah selesai subuh pun di luar itu ya sebetulnya bisa dikatakan masih cukup gelap. Nah, ibu Mbak Lydia sendiri memang seringkali cukup jengkel sebetulnya dengan kebiasaan Mbak Lydia yang ketika kecil itu ya istilahnya
bisa dikatakan tidak tahu waktu kalau sudah bermain jungkat-jungkit. Bahkan pada sore hari pun, menurut keterangan Mbak Lydia berdasarkan cerita dari ibunya, tidak jarang Mbak Lydia ini bermain di jungkat-jungkit tersebut sampai dengan waktu maghrib. Padahal dulu rata-rata, kata Mbak Lydia ya, itu kalau sudah waktu menjelang maghrib, mungkin kurang lebih ya, kalau waktu Jakarta antara jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat ya, itu di taman bermain itu sudah sepi. Namun anehnya, Mbak Lydia ketika dewasa baru menyadari bahwa sebetulnya permainan jungkat-jungkit itu kan jelas harus dilakukan 2 orang, tidak bisa dilakukan 1 orang saja. Nah, ada salah satu sosok yang sangat diingat oleh Mbak Lydia, yang pada masa itu ya, Mbak Lydia menganggap itu salah satu teman bermainnya. Hanya saja memang Mbak Lydia tidak pernah bisa mengingat siapa nama teman bermainnya tersebut dan bertempat tinggal di mana teman bermainnya itu. Jadi Mbak Lydia ini bercerita bahwa setiap kali teman-teman bermain Mbak Lydia menjelang maghrib ini pulang, ya tentunya hanya tinggal Mbak Lydia seorang diri di taman tersebut. Namun setiap kali Mbak Lydia sudah sendirian di taman tersebut, tidak lama muncullah sosok anak kecil perempuan ya, yang pada masa itu menurut Mbak Lydia ya kurang lebih sebaya dengan Mbak Lydia, dengan menggunakan rok yang sangat bagus berwarna putih gading, dan wajah dari gadis tersebut menurut cerita Mbak Lydia ini berwajah mirip apa ya, bisa dikatakan seperti bule ya, seperti bule, karena dan rambutnya yang paling diingat oleh Mbak Lydia ini rambutnya itu memang tidak berwarna hitam, namun berwarna kuning sedikit kecoklatan. Menurut Mbak Lydia, gadis itu sangat cantik ya, bisa dikatakan sangat cantik, dan memang gadis itu nyaris tidak pernah mengeluarkan suara, kecuali hanya tersenyum kepada Mbak Lydia. Dan Mbak Lydia pun cara berkomunikasi dengan anak tersebut juga jarang sekali memang mengeluarkan kata-kata. Dan memang setiap kali Mbak Lydia sudah duduk di salah satu sisi jungkat-jungkit, hampir pasti anak tersebut atau teman bermain Mbak Lydia itu mengikuti keinginan Mbak Lydia dengan cara menaiki sisi jungkat-jungkit yang satunya. Dan bermainlah Mbak Lydia dengan anak tersebut hingga tepat ketika adzan maghrib, Mbak Lydia mendengar lengkingan suara ibunya yang memanggil. Nah, kejadian itu terus terjadi berulang-ulang selama berbulan-bulan, hingga pada akhirnya ibu Mbak Lydia ini bertanya kepada Mbak Lydia bahwa kenapa selalu bermain sampai waktu maghrib, dan apakah Mbak Lydia ini masih ada temannya ketika bermain sampai dengan waktu maghrib. Dan Mbak Lydia tentu saja antusias menceritakan sosok teman bermainnya yang memang selalu datang ketika seluruh teman-teman yang dikenalnya ya, atau yang tinggal di perumahan yang sama ini sudah meninggalkan taman bermain. Nah, tentunya ibunya ini lama-lama penasaran, karena dari deskripsi yang diberikan oleh Mbak Lydia ini, ibunya memang sama sekali tidak pernah melihat atau mengetahui anak dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Mbak Lydia ini. Namun pada waktu itu memang ibunya tidak memberikan banyak komentar ya kepada Mbak Lydia, dan pada akhirnya
si ibu ini ingin berusaha melihat sendiri siapa sebetulnya anak yang selama ini bermain dengan Mbak Lydia. Hingga pada suatu maghrib, menurut cerita Mbak Lydia, ibunya ini seperti biasa ya, sudah waktu maghrib Mbak Lydia belum pulang. Ketika adzan berkumandang, ibunya ini keluar dari rumah untuk memanggil pulang Mbak Lydia. Namun tidak seperti kebiasaan yang biasanya ibunya ini berteriak memanggil Mbak Lydia. Ibunya ini berjalan menuju ke taman bermain, dan kemudian ibunya ini berusaha mengintip dari balik rimbunan pohon yang memang dibuat seperti seakan-akan memagari taman tersebut. Dan ibu Mbak Lydia pada saat itu sangat terkejut karena ternyata Mbak Lydia bermain jungkat-jungkit, namun sisi jungkat-jungkit yang satunya ini ternyata kosong. Jadi ibunya ini tidak melihat ada seorang pun yang duduk di sisi jungkat-jungkit yang berhadapan dengan Mbak Lydia, yang menurut logika manapun tidak mungkin permainan jungkat-jungkit bisa naik turun hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, karena ibunya ini takut melihat pemandangan tersebut, ibu Mbak Lydia ini akhirnya mundur beberapa langkah hingga beliau yakin bahwa tidak ada yang bisa melihat beliau, dan beliau ini memanggil atau meneriakkan nama Mbak Lydia seperti biasanya. Dan akhirnya Mbak Lydia ini seperti biasa berlari mendekati ibunya, dan kemudian mereka pulang. Nah, ketika sampai di rumah, ibu Mbak Lydia ini bertanya kepada Mbak Lydia, lebih tepatnya mendesak ya, sebetulnya dengan siapa Mbak Lydia ini bermain jungkat-jungkit. Namun lagi-lagi Mbak Lydia tidak bisa menyebutkan nama, hanya bisa menggambarkan bahwa seperti ini ciri-ciri anak yang bermain dengannya. Nah, akhirnya ibu Mbak Lydia ini memberikan semacam peraturan yang cukup tegas kepada Mbak Lydia bahwa setiap anak-anak atau teman-teman yang berada dalam satu perumahan itu sudah pulang, Mbak Lydia harus ikut pulang. Tidak ada alasan apapun. Dan untungnya memang Mbak Lydia menuruti perintah ibunya tersebut, meskipun dalam hatinya dia agak sedih karena tidak bisa bertemu lagi dengan teman bermainnya yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak diketahui namanya itu. Hingga pada akhirnya ketika keluarga Mbak Lydia sudah pindah dari Jakarta dan Mbak Lydia sudah memasuki usia SMA, dan ketika keluarga mereka tengah bersantai sambil melihat foto-foto ketika mereka menjalani kehidupan di Jakarta, barulah ibu Mbak Lydia ini menceritakan kejadian yang dulu pernah beliau saksikan sendiri ketika Mbak Lydia bermain jungkat-jungkit dengan sosok yang tidak bisa dilihat oleh ibunya. Dan tentu saja Mbak Lydia sangat kaget karena ternyata selama bertahun-tahun ibunya menyimpan rahasia tersebut seorang diri dan tidak pernah menceritakan hal itu kepada Mbak Lydia sampai ketika Mbak Lydia sudah dianggap dewasa ya, sudah masuk usia SMA dan sudah tidak bertempat tinggal di Jakarta lagi, barulah ibu Mbak Lydia menceritakan apa yang pernah dilihatnya pada suatu maghrib di taman bermain perumahan itu. Dan sampai sekarang memang Mbak Lydia ini masih bisa mengingat dengan jelas sosok yang dulu pernah bermain jungkat-jungkit dengannya selama beberapa bulan ya, ketika dia masih tinggal di Jakarta. Nah, wallahu alam, namun yang jelas Mbak Lydia sangat yakin bahwa apa yang dilihatnya itu bukan merupakan khayalan. Dan ibunya pun juga meyakini hal tersebut karena memang
Ibu Mbak Lydia juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa jungkat-jungkit tersebut memang berayun naik turun, seakan-akan seperti dua orang yang memainkan jungkat-jungkit sebagaimana umumnya. Wallahu alam ya, apa yang dialami oleh Mbak Lydia. Namun lagi-lagi memang kejadian-kejadian semacam ini bisa saja terjadi, bisa menimpa siapapun, dan semoga kita cukup mengambil pelajaran atau hikmah dari kejadian yang pernah dialami oleh Mbak Lydia, bahwa memang kalau menurut saya pribadi ya, memang waktu maghrib ini memang waktu yang bisa dikatakan merupakan waktu di mana para jin-jin atau iblis ini memang mulai keluar dari tempat tinggal mereka. Ya, sekali lagi, wallahu alam, semua misteri hanya bisa terjadi atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.